kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara mengupload produk di Shopee. Hari ini kita akan membahas cara mengupload produk di Tokopedia. Sobat seller tertarik? Selamat datang di Jagat Jualan, tempatnya membahas tuntas tak terbatas dunia marketplace bersama saya, Cak Ahar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita mengupload produk dengan Tokopedia. Bagi sobat seller yang kemarin nonton video di channel YouTube ini, sudah pasti mengetahui bagaimana caranya mengupload produk di Shopee. Lah, sekarang kita lanjut bagaimana caranya mengupload produk di Tokopedia. Di sini saya akan menjelaskan sama seperti di minggu kemarin, yakni bagaimana cara mengupload produk menggunakan komputer dan juga bagaimana cara mengupload produk menggunakan handphone atau smartphone. Langsung saja, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara mengupload produk di Tokopedia menggunakan komputer atau laptop. Hal pertama yang dilakukan adalah masuk ke Tokopedia. Nah, klik, terus kemudian karena saya sudah bertaut ke akun saya, jadi saya langsung masuk ke halaman akun saya. Jika sobat seller belum masuk ke akunnya, silakan sobat seller masuk ke akunnya. Setelah itu kita masuk ke bagian toko, yakni berada di posisi pojok kanan nomor 2. Nah, setelah kita masuk ke Tokopedia Seller, kita masuk ke fitur tambah produk, yakni di posisi kiri di nomor 1, 2, 3, 4 di urutan keempat produk. Kemudian kita klik tambah produk. Nah, setelah masuk tambah produk, jika kamu belum melengkapi lokasi pengiriman, lengkapilah lokasi pengiriman. Nah, setelah kamu mengisi lokasi pengirimanmu, atau kalau misalkan kamu sudah mengisi lokasi pengirimanmu sebelumnya, kamu akan langsung masuk ke dashboard dari tambah produk. Pertama, kamu mengupload foto dari produk kamu. Tokopedia memberikan 5 slot foto untuk produk kamu, dan foto yang pertama adalah foto utama, yang mana calon pembeli akan melihat foto utama tersebut. Nah, sekarang kamu upload foto produk kamu. Oh ya, untuk informasi tambahan, foto yang bisa diupload itu resolusinya minimal 300 x 300 pixel atau maksimal 700 pixel. Jika fotomu melebihi ukuran tersebut, kamu bisa mengkompresnya atau mengurangi resolusinya dengan aplikasi tambahan atau di pen kalau misalkan di komputer. Di sini saya contohkan, saya mengupload produk tentang sandal slop. Nah, setelah sobat seller mengupload foto produk dari sobat seller, sekarang lanjut mengisi informasi produk. Informasi produk ini berisi nama produk, kategori produk, dan juga etalase produk. Terus apa bedanya kategori dan etalase? Nah, kalau kategori ini adalah kategori produk secara umum yang ada di Tokopedia. Sedangkan etalase ini adalah kategori produk yang khusus hanya di toko kamu, sobat seller. Jadi seperti itu. Nah, sekarang diisi dulu nama produk atau biasa kita sebut judul produk. Ketika mengisi judul produk, minimal berisi 40 karakter dan maksimal 70 karakter. Nah, setelah mengisi nama atau judul produk, sekarang Tokopedia memberikan kamu rekomendasi kategori yang disodorkan oleh produk kamu. Di sini saya membuat produk tentang sandal slop akhirnya atau slip on
Akhirnya Tokopedia memberikan rekomendasi fashion wanita, sepatu wanita, sandal wanita, atau fashion wanita, sepatu wanita, slip-on wanita. Nah, sobat seller bisa memilih sesuai dengan apa yang ingin sobat seller pasang. Kalau misalkan sobat seller tidak ingin kategori yang disarankan oleh Tokopedia, sobat seller bisa memilih sendiri kategori yang sobat seller inginkan dengan mengklik di bawahnya, yakni pilih kategori. Nah, berhubung saya di sini sepakat dengan apa yang direkomendasikan oleh Tokopedia, langsung saya pilih kategori yang direkomendasikan oleh Tokopedia. Setelah mengisi kategori, ada kolom tambahan yang harus sobat seller isi untuk informasi dari produk sobat seller. Apa saja itu? Yang pertama bahan, terus kedua merek, dan ketiga ukuran. Langsung saja diisi. Lah, misalkan kalau yang spesifik produk tadi itu tidak ada hubungannya atau kurang menjabarkan dari produk sobat seller boleh tidak mengisinya. Contoh di sini merek, karena sandal ini tidak ada mereknya, akhirnya tidak usah diisi. Terus kemudian secara ukuran, karena variatif, akhirnya tidak perlu diisi. Nanti diisi di bagian bawahnya. Setelah itu isi etalase produk. Nah, kalau misalkan sobat seller belum memiliki etalase di toko tersebut, di toko sobat seller bisa membuat etalase baru. Setelah mengisi informasi produk, sekarang sobat seller lanjut mengisi detail produk, yang mana detail produk ini berisi tentang kondisi, deskripsi produk, dan juga video produk. Nah, kondisi baru atau bekas tinggal dipilih sesuai dengan produk sobat seller. Kemudian deskripsi produk, isi deskripsi produk sesuai atau yang relevan dengan produk sobat seller, yang menggambarkan secara detail, yang memberi informasi terhadap produk dari sobat seller. Nah, setelah mengisi deskripsi, di sini ada mengisi video produk, tambahkan URL video. Jika sobat seller memiliki YouTube atau akun YouTube yang mana akun tersebut berisi tentang informasi dari produk sobat seller bisa memasukkan link atau URL dari video tersebut untuk ditampilkan di sini. Jika tidak ada, tidak masalah. Setelah mengisi detail produk, sekarang kemudian sobat seller lanjut mengisi varian produk. Di Tokopedia varian produk itu hanya ada 2, maksimal 2. Jadi kalau misalkan ada varian yang berbeda, saya sarankan untuk sobat seller mengupload produk baru yang menggambarkan atau yang memuat dari varian yang tidak masuk, seperti itu. Ketika mengisi varian produk, sobat seller akan ditampilkan tipe varian pertama. Di Tokopedia merekomendasikan varian warna, ukuran, atau ukuran sandal, atau kalau misalkan rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan produk sobat seller bisa memberi nama untuk tipe varian tersebut. Setelah mengisi tipe varian pertama, kalau misalkan membutuhkan untuk tipe varian kedua, sobat seller bisa mengklik tambah varian. Setelah mengisi tipe varian, sobat seller mengisi tabel varian, di mana tabel varian itu berisi variannya, terus kemudian harga dari varian tersebut, stok, SKU, berat, dan juga status. Status ini maksudnya itu produk tersebut aktif apa non aktif, seperti itu. Setelah mengisi tabel varian, sobat seller lanjut untuk mengisi minimum pemesanan. Jadi kalau misalkan sobat seller menjual produk yang di harga 5.000 ke bawah atau berapa, atau yang istilahnya katakanlah murah, itu
sobat seller bisa memberi batas minimum pemesanan agar produk sobat seller bisa dibeli. Lah jika sobat seller mau untuk menjual produk yang murah itu meskipun satu minimum pemesanan, ya silahkan, boleh-boleh saja. Cuman kalau menurut saya itu akan effort dalam packingan kalau misalkan ada yang beli hanya cuman satu varian atau satu pesanan. Terus kemudian sobat seller juga bisa menambah harga grosir. Apa ini maksudnya harga grosir? Harga grosir ini sobat seller bisa mengatur kalau misalkan ada seseorang yang ingin membeli produk sobat seller secara grosir. Bedanya apa? Bedanya mungkin sudah pasti secara harga dan juga minimal pembelian. Misalkan ada orang membeli produk sobat seller 10, sobat seller bisa menentukan harga persatuannya berapa dan itu termasuk harga grosir. Seperti itu. Kalau misalkan dia cuma beli 9 masih belum bisa mendapatkan harga grosir, seperti itu. Dan itu jumlah ketentuan untuk menetapkan harga grosir tergantung dari sobat seller mau berapa, dan juga perbedaan antara harga grosir dan satuan itu juga tergantung dari sobat seller maunya seberapa. Apakah wajib harus mengisi harga grosir? Tidak sobat seller, tenang, karena ini adalah variasi dari produk sobat seller, salah satu strategi untuk menarik daya pembeli, seperti itu. Terus kemudian lanjut mengisi ukuran produk. Ukuran produk ini sobat seller itu berfungsi untuk menentukan berat dari produk kamu. Jadi misalkan 1 kilo itu kira-kira ukuran produknya itu seberapa, itu nanti ada acuannya lah. Sobat seller bisa melihat di pelajari berat volume, seperti itu. Jadi harus benar-benar disesuaikan, jangan sampai sobat seller mengatur ukuran produk ini lebih kecil atau berlebihan lebih besar, karena kalau lebih kecil dikhawatirkan ketika sobat seller mempacking itu akan ada tambahan volume produk, dan kalau misalkan berlebihan terlalu banyak itu dikhawatirkan nanti akan menambah biaya dari berat dari produk sobat seller, seperti itu. Terus kemudian mengisi asuransi. Asuransi ini bersifat opsional, yakni kamu bisa mewajibkan pembeli untuk memasang asuransi atau memberikan pilihan kepada pembeli menggunakan asuransi atau tidak. Nah, seperti itu. Tokopedia menyediakan asuransi supaya produk dari sobat seller bisa terjaga ketika ada kendala di pengiriman, seperti itu. Terus kemudian sobat seller mengisi layanan pengiriman. Layanan pengiriman ini ada dua juga, bersifat standar dan juga custom. Standar itu adalah layanan pengiriman yang sudah sobat seller isi sebelumnya. Terus kemudian custom ini bisa dipilih oleh calon pembeli, seperti itu. Terus kemudian lanjut ke pre-order atau tidak. Jadi kalau misalkan produk dari sobat seller ini termasuk pre-order, sobat seller silahkan untuk mengaktifkan fitur pre-order ini. Tapi kalau misalkan sobat seller termasuk barang yang ready, sobat seller tidak perlu mengaktifkan pre-order ini. Nah, setelah semua proses pengisian informasi terkait produk dari sobat seller tadi sudah terisi lengkap, sekarang produk sobat seller bisa langsung dijual di Tokopedia, yakni dengan mengklik simpan, atau misalkan sobat seller ingin menambah produk lagi bisa mengklik simpan dan tambah baru. Itu tadi cara upload produk menggunakan komputer. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara mengupload menggunakan HP atau smartphone. Sudah pasti yang pertama buka dong aplikasi di Tokopedia. Setelah membuka aplikasi Tokopedia, login seperti biasa. Nah, jika sudah login, sobat seller klik pojok kanan atas, ada garis-garis di atas tersebut, diklik. Nah, terus kemudian masuk ke akun toko dari sobat seller.
Nah, biasanya lokasinya itu berada di bawah profil foto atau nama dari profil di Tokopedia. Setelah masuk ke toko Sobat Seller, di situ ada tulisan tambah produk. Silakan Sobat Seller klik tambah produk. Setelah klik tambah produk, sekarang Sobat Seller langsung masuk ke foto produk. Di situ ada tulisan mulai, Sobat Seller klik. Nah, masukkan foto yang ingin Sobat Seller tampilkan di produk Sobat Seller. Sebenarnya prosesnya nggak terlalu beda jauh dengan komputer, hanya mungkin nanti interface dan penempatan fitur-fiturnya saja yang sedikit berbeda. Jadi simak video ini supaya Sobat Seller tahu sampai habis perbedaannya. Oke, lanjut. Setelah mengupload foto produk Sobat Seller, sekarang Sobat Seller isi nama produk dari Sobat Seller. Nah, sama halnya dengan di komputer tadi, minimal 40 karakter dan juga maksimal 70 karakter. Setelah Sobat Seller mengisi judul produk atau nama produk, nanti Tokopedia akan memberikan rekomendasi. Sama kan dengan yang di komputer. Nah, sama kalau misalkan tidak cocok, boleh Sobat Seller pilih kategori sendiri. Kalau misalkan Sobat Seller cocok dengan rekomendasinya, langsung saja klik rekomendasi yang diberikan oleh Tokopedia. Setelah itu mengisi spesifik produk. Nah, spesifikasi produk ini berupa bahan, ukuran, dan merek. Sama halnya tadi, kalau misalkan ada ukuran dan juga merek yang tidak tercantum atau tidak tersedia, Sobat Seller bisa melewati proses tersebut. Setelah mengisi spesifik produk, Sobat Seller langsung mengisi harga produk. Tokopedia juga memberikan rekomendasi harga pasar dari produk Sobat Seller. Kalau misalkan harga yang direkomendasikan oleh Tokopedia tadi cocok, ya tidak masalah. Produk Sobat Seller bisa langsung menerapkan harga yang direkomendasikan oleh Tokopedia. Tapi di sini saya merasa harganya tidak cocok, akhirnya saya tulis harga dari produk tersebut sendiri. Setelah mengisi harga produk, Sobat Seller bisa mengaktifkan produk tersebut bisa dijual grosir atau tidak. Kalau misalkan bisa dijual grosir, klik untuk mengaktifkan sampai ada tombol warna hijau. Kalau misalkan tidak usah diklik. Dan kalau misalkan mau dijual harga grosir, minimum pembeliannya itu berapa, terus kemudian perbedaan harga grosir dan satuan itu berapa, seperti itu. Setelah itu, isi stok yang sesuai dengan Sobat Seller miliki. Jangan sampai melebihkan stoknya. Karena apa? Dikhawatirkan kalau misalkan nanti tiba-tiba banjir orderan dan Sobat Seller tidak mengatasi kebutuhan stoknya, Sobat Seller akan kesusahan. Jadi saya sarankan untuk mengisi stok sesuai dengan yang dimiliki oleh Sobat Seller. Kalau misalkan Sobat Seller seorang dropshipper, ya sesuaikan dengan jumlah stok yang ada di toko supplier dari Sobat Seller. Itu pun harus Sobat Seller mengantisipasi dan juga terus mengupdate. Dikhawatirkan produknya di supplier yang mau Sobat Seller ambil itu habis. Seperti itu. Setelah mengisi stok, lanjut mengisi minimum pemesanan. Ini berbeda dengan grosir. Jadi minimum pemesanan ini pure dari produk Sobat Seller itu bisa dibeli di minimum pemesanan berapa. Nah, biasanya ini digolongkan di produk-produk yang receh atau yang murah. Contohnya seperti baut. Satu baut itu kan bisa ratusan perak. Nah, itu kan tidak mungkin kita menjual hanya satu baut terus kemudian kita hanya mengirim satu baut. Lah, kita bisa mengatur minimum pemesannya. Kita bisa mengatur minimum pemesanannya, seperti itu. Setelah mengatur minimum pemesanan, Sobat Seller bisa mengaktifkan pre-order atau tidak. Nah, jika memang produk dari Sobat Seller ini tergolong pre-order,
tinggal diklik sampai ada tombol warna hijau. Jika tidak perlu diklik. Terus memilih kondisi produk seperti baru atau bekas. Setelah itu mengisi SKU. SKU ini itu sobat seller bisa atur sendiri, atau kalau misalkan tidak perlu juga tidak masalah. Tapi kalau saya sarankan mending sobat seller atur SKU-nya dengan sobat seller menginisiasi kode-kodenya sendiri, supaya apa? Supaya produk sobat seller itu bisa lebih rapi. Seperti itu. Nah, setelah mengisi semuanya, sobat seller mengisi etalase. Sama halnya dengan di komputer tadi. Kalau di komputer tadi posisi etalase sama kategori kan berjejeran. Nah, kalau di HP itu di bawah sendiri, beda. Jadi salah satu perbedaannya seperti itu. Nah, sudah dijelaskan bahwasanya etalase adalah kategori produk yang ada di toko sobat seller. Setelah mengisi etalase, sobat seller mengisi deskripsi produk dari sobat seller. Nah, deskripsi produk ini sama halnya dengan di komputer tadi, buat deskripsi yang relevan dan sesuai dan informatif untuk produk sobat seller. Supaya apa? Supaya calon pembeli bisa lebih jeli untuk melihat produk yang mau sobat seller jual. Jadi informasinya sudah lengkap karena deskripsinya sudah sobat seller cantumkan. Nah, setelah mengisi deskripsi, lanjut sobat seller mengisi video. Yang mana seperti halnya tadi, kalau misalkan sobat seller punya produk di YouTube yang menggambarkan tentang produk sobat seller, bisa sobat seller masukkan ke link video. Jika sudah, terus kemudian klik lanjut. Setelah klik lanjut, sobat seller tentukan detail pengiriman. Nah, detail pengiriman ini apa? Berhubungan dengan berat. Sobat seller isi berat dari produk sobat seller. Nah, di sini saya contohkan 1 gram. Oh, maaf, saya contohkan 1 kilo. 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Setelah mengisi berat atau detail produk, kemudian sekarang mengisi asuransi. Sama halnya dengan di komputer tadi, sobat seller bisa mewajibkan calon pembeli untuk mendapatkan asuransi atau opsional. Pembeli bisa mengatur ada asuransi atau tidak. Nah, setelah itu klik selesai. Setelah selesai, sekarang produk sobat seller sudah bisa tampil dan dibeli oleh calon pembeli di Tokopedia. Simpel bukan? Nah, pasti simpel. Lah, kira-kira menurut sobat seller lebih mudah mana? Upload produk menggunakan komputer atau upload produk menggunakan smartphone? Ya, kalau saya sih memang lebih simpel menggunakan smartphone atau HP. Tapi untuk masalah detail, saya lebih suka mengupload produk di komputer, karena kita bisa mengatur lebih detail dan lebih terperinci. Terus kemudian saya memberi saran kepada sobat seller, sebelum mau mengupload produk atau menambah produk, sobat seller harus menyiapkan 3 hal, di mana 3 hal ini adalah sangat penting untuk kebutuhan produk sobat seller. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah judul atau nama produk, yang kedua deskripsi produk, dan yang ketiga foto produk. Jadi saya sarankan ketika sobat seller mau mengupload produk, sobat seller sudah menyiapkan 3 hal tersebut. Ketika sobat seller sudah menentukan 3 hal tersebut sebelum mengupload produk, sudah pasti produk sobat seller akan terlihat lebih sempurna. Mungkin itu saja video kali ini. Jika menurut sobat seller video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini supaya sobat seller lainnya bisa teredukasi dengan bagaimana cara mengupload produk di Tokopedia. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan berita atau edukasi update dari dunia marketplace. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan bertemu di video selanjutnya yang akan membahas tentang bagaimana cara upload produk di Lazada. Salam banjir orderan.
See you.